Halo, apa kabar? Udah lama ya Iya, kita iya. nggak ketemu. Terakhir kapan Mas ketemu? Nggak? Bulan Terakhir Juni, nggak, Agustus ya? Agustus, Agustus. Ya waktu itulah, Agustusan ya? delivery Oh, semuanya itu. Betul, betul. mulai cari arsitek itu apa aja sih yang kira-kira yang dilakuin sama Mas Adit? Oke, thank you Mas Rob. Apa yang dilakuin pertama ya? Sholat istikharah kayak. Pertamanya nyari wangsit lah yang jelas ya. Yang jelas cari referensi sebanyak mungkin gitu kan. Pertama kan kita punya mimpi mau bangun rumah kayak gimana gitu kan. Setelah itu kan kita cari kira-kira kita mau kerjain sendiri atau kita butuh tenaga profesional gitu kan. Cuman setelah dipikir-pikir kan kita ini punya mimpi, cuman untuk nge-breakdown mimpi itu jadi detail-detail dari desain, terus nanti structure-nya kayak gimana, itu kan kita nggak punya kemampuan gitu ya, terutama saya lah, saya kan nggak punya background di situ gitu. Jadi akhirnya kita putuskan ya udah coba deh hire arsitek gitu. Siapa tahu dia juga bisa ngasih insight yang nggak kita sebelumnya. Nah, proses pencariannya mulai dari nanya-nanya temen, ada yang oh ya nih temen gue nih temen SMA nih arsitek, ada yang dari apa namanya agen, dulu kan kebetulan apa namanya waktu nyari-nyari rumah dibantu agen, Mbak punya nggak apa namanya kenalan arsitek atau nanti kontraktor atau yang design and build gitu ya. Terus nyari-nyari di Instagram juga gitu. Cuman memang waktu itu belum terlalu tahu arsitek ya, arsitek. Yeah. Akhirnya dari hasil googling nemulah arsitek. Gitu. Dan ya kenapa nggak kita coba gitu ya dari resource yang kita punya sendiri, mungkin ada beberapa arsitek, plus coba dari arsitek ada beberapa, dari situlah akhirnya kita bisa apa yang nemu referensi yang lebih konkret kan, dari situ akhirnya kita bisa memilih mana yang kira-kira paling klop lah sama kita gitu. Itu sih. Gitu. Jadi sebelum ke arsitek ada banyak cara ya Mas. Itu berapa lama Mas nyarinya sampai ketemu sama arsitek yang udah ketemu langsung lah sama arsiteknya itu berapa lama tuh Mas nyari wangsitnya? Wah kalau nyari wangsitnya lama Mas. Nyari wangsitnya lama. Tapi emang nggak buru-buru ya? Ya waktu itu kan apa ya mikirnya udah ada tanah, kafling kosong, apa namanya, dan sekarang juga alhamdulillah udah ada tempat tinggal gitu, jadi nggak ada urgensi harus kapan kebangun. Jadi ya udahlah cobalah mikir bikin santai aja gitu kan. Akhirnya kan prosesnya tahun 2020 awal ya, Mas Rob ya, kalau nggak salah ya. Belum corona lah pokoknya. Ya. Belum corona merajalela lah pokoknya. Iya kan sempat ke rumah 2 kali kan waktu itu kan. Belum ada lockdown segala macam. Mulainya kayaknya akhir 2019 tuh saya mulai cari-cari apa arsitek gitu. Sempat ketemu dengan beberapa rekomendasi dari temen gitu yang ngobrol gitu. Kemudian dari tim arsitek itu mulai ada calon-calon tuh datang sekitar Januari Februari lah kalau nggak salah, kan waktu itu kita start projectnya Maret ya kalau nggak salah ya, saya nggak lupa. Ya jadi prosesnya lumayan. Nemuin arsiteknya gitu ya maksudnya ya? Jadi pertimbangannya apa aja sih, prioritasnya apa sih? Oh, yang pertama kan mungkin dari saya udah punya prinsip dulu ya. Prinsip dulu mau bangun rumah kayak apa gitu kan. Waktu itu prinsip dasarnya ada 3 lah. Dan itu terinspirasi dari rumah tinggal saya sekarang. Yang pertama, yang kedua, apa namanya, udara harus bagus. Nah, yang ketiga ini kelemahan di rumah saya yang sekarang, lantainya kan 2 lantai ya. Antara lantai 1 dan lantai 2 itu kayak dunia lain lah, dunia yang berbeda banget. Kalau udah di atas ya di atas aja gitu, kalau di bawah aja. Nah, jadi kepikiran nyari apa namanya, nanti kalau mau bikin rumah atas bawahnya harus terkoneksi lah, gimana caranya. Nah, dari prinsip dasar itu kan terus kita cari referensi kan. Plus mungkin ada yang keempat ya, selera ya. Keempat tuh selera fasadnya mau kayak gimana, tema apa yang mau kita ambil gitu. Nah, dari 4 prinsip itu akhirnya kan kita nyari nih arsitek yang kira-kira cocok sama kita nih apa.
pasti adalah di Instagram gitu ya, mungkin desainnya lagi kekinian banget, atau arsitek-arsitek yang sedang kondang di zaman saat ini gitu kan. Jadi ketika menentukan pilihan arsiteknya mau di mana, ya mau seperti apa yang dicari, ya itu dulu pertama, stylenya, portfolio dulunya bangunnya tuh cocok nggak sama 4 prinsip dasar tadi itu yang kita punya gitu. Pernah nggak ya dia bangun proyek yang kayak gini, yang mungkin dia prioritas di pencahayaan, prioritas di udara, prioritas di mungkin ada void-nya segala macam. Secara desain juga mungkin cocok sama style yang kita inginkan gitu. Jadi itu dulu, yang satu masalah portfolio cocok nggak sama kita. Yang kedua yang pasti sih komunikasinya enak atau enggak gitu. Karena kan kita ini kan orang awam gitu ya. Sementara saya melihat arsitek itu adalah pekerjaan yang high profile. Gitu. High profile dalam artian bahkan untuk waktu itu nanya aja DM arsitek di Instagram aja kayak takut-takut gitu. Ya, mungkin saya nggak sendiri ya. Sekian banyak orang di Indonesia juga gitu, mungkin mau nge-WhatsApp arsitek aja itu takut-takut gitu. Ya. Karena ya eksklusif, terus kan proyek yang ditaruh itu kan pasti proyek-proyek yang bergengsi gitu kan. Wah, bangun gedung berapa lantai lah, kita cuma mau bikin kandang ayam berapa tingkat ini misalkan. Jadi kan kita kan dari awal udah jiper dulu gitu kan. Dan yang sulit kan berarti menemukan arsitek yang mencari platform, mencari media yang menemukan arsitek yang mau dengerin kita. Itu yang saya suka lah, poin-poin yang saya dapat kerja dengan Rasa Mudra juga itu sih, karena kebetulan sama-sama ternyata gitu kan, setelah ketemu baru tahu kita ternyata satu kampus, terus sama-sama ngobrolnya pakai bahasa Jawa, jadi brainstormingnya enak lah. Jadi ya gitu ya, menikmati prosesnya, walaupun lama ya Mas. Kita kan dari bulan apa tuh? Dari Februari ke Agustus ya? Iya, lama banget sih. Nggak salah ya? Sama. Iya. Yang ngerasa aman, progresnya bisa termonitor dengan baik dan mudah. Terus ada escrow, which means kalau emang belum selesai ya nggak dibayar gitu kan. Kadang kan kekhawatiran kita itu sebagai owner ya, ngebayar terus habis itu orangnya ninggalin di tengah-tengah gitu, lagi sayang-sayangnya terus ditinggal, ya nggak enak kan Mas. Nah, banyak cerita gitu Mas. Cerita kayak gitu. Nah, kan kita kan khawatirnya kayak gitu ya adanya perantara di sini, enaknya di situ sih. Jadi kita benar-benar memastikan selesai dulu baru dibayar gitu, nggak minta bayar di awal terus nanti tahu-tahu kabur di tengah gitu kan, resikonya di situ. Dan ini juga mungkin satu poin yang tadi saya lupa saya sampaikan sih, satu poin yang waktu itu faktor yang menentukan saya dalam memilih arsitek waktu itu adalah kejelasan rencana kerjanya gitu. Karena saya orang awam, saya butuh dijelasin A to Z-nya gitu ya. Mulai dari satu menu. Mas Robi mungkin ingat nih, datang ke saya, Pak, ini ada opsi A, B, C sampai ya. B ini RAB gitu misalkan. Ya. Ini sampai apa gitu. Halo, tes. Kedengaran ya? Agak putus sih kalau di saya, Bu. Pak Adit agak putus-putus. Oke. Mungkin tadi sampai di mana ya? Ada yang ketinggalan kalau nggak salah tadi. Oke. Oh, berarti masih awal banget ya. Iya, ada yang belum saya sampaikan tadi, yang faktor memilih arsitek gitu ya, yang ini nyambung sama Arsipro, kegunaan Arsipro tadi sih. Saya waktu nyari arsitek, saya kan karena awam ya, saya mau dijelasin dari A to Z-nya terkait rencana kerjanya. Mulai dari paket-paketnya gitu ya. Kalau paket A bayarnya segini, dapatnya A, B, C, D, E. Paket B segini, dapatnya ini. Paket C ini. Itu penting tuh menurut saya. Yang kedua, rencana kerjanya.
Yang pertama itu bikin konseptual layout, terus habis itu fasad, terus habis itu baru struktur, MEP segala macam. Nah itu kan saya kan nggak tahu kalau belum ngerjain proyek ini kan saya nggak tahu gitu ya. Nah waktu itu kan dijelasin dengan baik, gitu. Jadi saya tahu, oh gini tuh prosesnya sampai akhirnya jadi bentuk rumah 3D yang kita bisa lihat di Instagram dan kawan-kawan itu. Gitu. Nah itu kan juga terrefleksi nanti di apps-nya RC Pro gitu ya. Termin 1 apa aja kerjaannya, termin 2 apa kerjaannya, termin 3 apa kerjaannya. Jadi buat saya yang nggak paham alur itu ya jadinya memudahkan lah untuk memonitor kerjaannya udah sampai mana. Itu sih Mas. Awal-awal itu Mas Adit ngasih namanya apa itu denah ya, denah dari PowerPoint. Masih ada nggak Mas ya? Boleh di-share nggak Mas? Kira-kira gimana sih coretannya kan? Share screen nih. Saya share screen nih ya. Ya, nggak apa-apa Mas. Ya. Oke. Ini bukan menggojlok loh, tapi kita coba. Ketahuan. Realitanya malah kita. Nah, ini. Mantap kan? Ini Pak Adit ya? Pak Adit ya? Yang udah nyiapin ini ya? Iya deh. Maksudnya awal yang pertama kali dibawa tuh ini ya Pak? Iya, ini ceritanya mobil, ya kan? Ya kan saya nggak bisa gambar mobil, saya bikin aja kayak gini. Jadi pertama gini dulu, saya bikin kan tanahnya ini berapa meter sih? Itu kan kalau di PowerPoint kan ada measuring system yang oke lah, gitu saya bikin. Terus dari tanah yang berapa, yang bisa saya bangun itu berapa dari sisi ngeliatin KSP sama ngeliatin budget, gitu. Oh kira-kira segini. Udah saya kotakin nih. Barulah ngotak-atik ke dalam sini. Ini ceritanya nih tangga nih ceritanya. Ini lantai 1, ini lantai 2. Terus ini ada banyak opsi layout 1. Ini versi saya sendiri nih. Ada berapa nih? 3A, 3B, layout 4. Wow. Ya iseng-iseng aja sih karena karena kan gampang ya. Jadi kayak saya bikin gini kan kayak puzzle doang kan. Ini saya tarik ke sini, geser ke sini gitu. Ya gitu, tahu-tahu baru kelihatan, oh kok gini ya, kok ini nabrak ke sini ya, kok susah banget ya naruh tangga taruh di mana ya. Nah itu saya langsung udahlah yang ini serahkan pada ahlinya, kasih aja ke arsitek. Nah, boleh diinfo nggak? Kita lihat ini berapa lama nih Pak buat layout plan-nya ini Pak? Oh iya, berapa lama nih Pak? Iya. Kalau teknisnya cepat, karena kan kan kita kan biasa bikin presentasi lah ya di kantor ya, PowerPoint engineer kan, biasalah bikin PowerPoint-nya cepat. Cuman kan beridenya itu yang lama sebenarnya, ngotak-ngatik. Ya, kalau proses ini mungkin ya seminggu 2 mingguan kali lah ya, bikin opsi 1, opsi 2. Dari situ kita ini kebantu banget sebenarnya. Oh, ini udah tahu nih, langsung ke gambar kan, kita nggak usah nanya-nanya butuh kamar berapa, butuh kamar mandi berapa. Ya kita paham sih. Oh, di sini masih agak salah nih naruh ruang kamar mandinya nih masih nggak kena nih. Tapi kita nggak ngejudge, nggak marahin Mas Adit nih. Jadi ceritanya, oh oke gitu kan. Ada sih beberapa ya kalau seandainya takut sama Mas Adit kan. Oh, siapa saya kerjakan, bangun aja langsung. Nanti bongkarnya ya oke. Mungkin dari situ coba dari kita kan habis cerita ini dari Mas Adit ngasih denah ya kan. Biasanya kalau dari kita langsung udah dapet nih program ruangnya, kita ngomongin nyelesain masalah needs-nya dulu tadi yang mungkin sempat disampaikan Bu Tami ya. Needs-nya itu biasanya ya kebutuhan ini kita beresin dulu sampai fix. Jadi kita belum ngomongin masalah tampaknya seperti apa. Ya kita udah siapin sih sebenarnya. Cuma bayangannya udah ada di kepala. Cuma gimana nih dari sisi pengaturan ruangnya udah bener apa belum? Coba boleh Tami di-share progres pertamanya Rasa Mudra tanggal berapa ya? Bentar ya. Jadi sambil nunggu nih kan ini kalau masih di layar saya ya. Kelihatan nih yang X nih void nih. Jadi memang dari awal rumahnya udah kita konsep ada void-nya lah biar nyambung atas sama bawah. Cuman bahwa itu optimal atau enggak kan kita nggak tahu ya, itu urusan arsitek nantinya biar mengoptimalkan itu gimana gitu. Sampai akhirnya sekarang jadinya split level. Iya.
Ini saya stop sharing ya kalau gitu ya. Oke. Boleh, Mas. Gantian mungkin. Nah, ini jarang-jarang nih. Rasa Mudra nunjukin Dena di Instagram juga nggak ada. Ini mumpung sekarang nih lagi cerita-cerita, ya udah. Namanya desain itu kalau kita bisa lihat, ini pertama kita kasih 2 alternatif awalnya ya. Ya ini kita coba ngikutin dari Mas Adit itu seperti apa sih dari programnya. Tadi ada 2 kamar, kemudian ada kamar pembantu, kemudian pengen ada void-nya seperti apa gitu kan. Ini masih alternatif pertama nih. Saya kalau bisa dilihat nih ada dapurnya, udah bener nggak nih Mas di belakang, parkirnya udah pasti di situ kan, udah sesuai sama arahan. Setelah kita survei juga emang harusnya di situ. Oh oke, udah bener sih, cuma seingat saya nih Mas Adit masih belum srek sama tangganya nih, karena kita coba kasih satu alternatif lagi yang lain dengan model yang berbeda. Coba boleh. Oh ini kita udah sedikit ada gambar kayak gini kan. Ini kita bikin tangganya yang satu di ujung, yang satu agak di tengah, gitu kan. Oh Mas Adit sukanya yang di tengah nih sebenarnya, tangganya kayaknya lebih efektif. Terus kemudian musola oke lah, pengen kelihatan apa itu namanya, tamannya gitu kan, masih kelihatan. Nah kita juga yang kita jaga sih sebenarnya gimana, yang penting benar ya dari ruangan itu udah dapat cahayanya semuanya. Kemudian dari sisi programming ruang, istilahnya hubungan antar ruangnya, kamar tamu tetap satu di bawah gitu kan. Kemudian kamar pembantu di bawah satu juga gitu. Oh ini kayaknya masih belum srek, ini masih untuk kamar pembantunya kurang gitu kan. Kemudian coba boleh progres. Oh ini progres ini pun juga kita coba udah bikin kayak bayangan-bayangan 3 dimensi sih sebenarnya kalau di sini, tapi masih sangat-sangat kasar banget ya. Kita coba kasih bayangan di sini, tapi masih kasar banget nih. Masih coba boleh. Nah ini bayangan awal banget nih, desain awal masih sangat istilahnya mentah ya. Gitu. Kemudian coba alternatif yang kedua pun juga coba kita kasih. Masih belum ngomongin masalah ya jendelanya seperti apa, masih sangat kasar. Di sini ayo udah kita sepakat, kita coba kembangin lagi. Kalau dari sisi Arsipro ya, Arsipro dari arsitek sebenarnya kita sih yang penting kan klien itu punya ada rasa nyaman ya. Selama dia nyaman, ya udah proses desain pun juga enak kan. Kalau seandainya kita sih secara penggunaan ya, itu kan modelnya kan fair ya. Kita nggak boleh dicairin apa namanya, invoice kan. Mas Adit udah pasti akan udah apa istilahnya, udah deposit. Nah ya, Mas Adit udah deposit, kita udah nyaman nih. Oh Mas Adit ada deposit, kita juga dari sisi arsitek, oh ya udah kita nyantai kan, ngerjainnya juga udah pasti, udah nyaman. Terus tinggal komunikasi sama Mas Aditnya. Mas Adit ini sudah selesai ya progresnya, kira-kira ada yang masih ganjel? Oh nggak ada, bisa dicairkan nggak untuk termin pertama gitu? Oke, nggak apa-apa gitu. Dari sisi itu kan modelnya kan udah terekam ya semuanya. Ada yang progres mana yang kira-kira belum selesai kayak gitu kan. Dan itu semua itu sih ke kontrol ya. Boleh Tami tambahin kan? Oke. Jangan teriak-teriak, saya nambahin dikit aja ya. Mungkin gini sih, mungkin karena satu sisi yang ngurus administrasi juga saya juga yang di tim ini. Jadi kan urusan penagihan pasti ke saya dulu nih gitu. Nah, cuman kan yang jelas tadi omongannya Pak Robit gitu. Omongannya Pak Robit saya setuju. Dia bilang masalah sistemnya itu fair. Nah, fairness ini nih yang bisa didukung dari Arsipro. Jadi fairness from the client dan fairness from our side juga gitu sebagai profesional. Misalnya nih buruk-buruknya, misalnya ada suatu kasus dispute gitu ya. Nah, kalau dispute kita punya seorang mediator yaitu arsitek, which is menggunakan aplikasi Arsipro. Nah, ini aman banget gitu. Itu menurut kita ya.
Gitu sih. Itu secara administratifnya kurang lebih seperti itu temannya.